Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bu Heni dengan keadaan ceria, sehat dan bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini Bu Heni akan membahas atau menerangkan tentang tema 6 subtema 3. Masih tetap sama, buku bupenanya tetap ada di depannya ya. Yuk kita bahas lagi masyarakat sejahtera, negara yang kuat. Sebelum kita masuk ke materi masyarakat sejahtera, negara yang kuat, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah kita bahas materi subtema 3 menuju masyarakat yang sehat. Ya, di situ halaman 65. Silakan dibuka ya. Di situ ada apa tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab yaitu apa contohnya? Yaitu pertama, belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Karena kalian belajar, jadi harus belajar dengan baik. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri. Yang nomor 3, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Nah, di situ ada toko batik. Siapa yang berbelanja di situ? Berbelanja pakaian buatan dalam negeri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Yuk berikutnya di situ halaman 66 ada ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan langsung di buku Bupena ya. Halaman 66 silakan dikerjakan di Bupena langsung. Ayo berlatih 1 sampai 5 ya. Terus selanjutnya ada di halaman 67 yaitu menentukan letak gagasan utama dalam kalimat utama suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Nah, di situ ada halaman Bupena halaman 69. Di situ ada makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tuh, di situ ada bawa bambu runcing yang dikasih bendera Indonesia. Jadi itu peristiwa proklamasi merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara yang lain. Jadi setelah merdeka, Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Maka kita harus tetap semangat bahwa Indonesia sudah merdeka, kita tetap semangat belajarnya biar kita tetap mendapat pengakuan dari negara-negara untuk memiliki kedudukan yang sama. Dan oleh sebab itu kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Apa saja caranya? Silakan kamu buat wawancara dengan kakakmu atau orang tuamu. Jadi kamu lakukan kegiatan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan itu apa saja. Kamu bisa bertanya kepada orang tuanya atau neneknya, kakeknya. Kamu tanya gimana sih zaman kemerdekaan dulu,
gimana sih penjajahan dulu, sehingga kita bisa belajar daripada cerita-cerita itu untuk kita tetap bersemangat untuk memajukan Indonesia. Pembelajaran berikutnya ada di halaman 70, yaitu jenis reklame, poster, dan brosur. Ini sudah semester 1 ya, poster dan brosur. Masih kalian ingat poster? Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau tempat yang sudah disediakan. Jadi gak ngawur ya meletakkannya. Kalau mau meletakkan poster harus di tempat yang strategis, gambarnya menarik, di tempat yang strategis sehingga dilihat banyak orang. Berikutnya ada brosur. Brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum. Brosur biasa disebar-sebarkan. Biasanya kamu terima brosurnya, mau les di mana, LBB mana, itu ada selebaran-selebaran, itu namanya brosur. Ukuran brosur lebih kecil dari poster. Tujuannya memudahkan pembaca membawanya. Di situ ada contohnya juga. Terus halaman 71 di pulpena. Ayo berlatih, silakan dikerjakan langsung di bukunya. Lanjut ke pulpena halaman 72. Di pulpena halaman 72 itu ada menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Apa saja di situ teks yang didengar? 1. Dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Yang ketiga, tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Nah, di situ teksnya ada juga di halaman 72, silakan kamu baca ya. Setelah kamu baca, kamu tentukan gagasan utama paragraf pertama, paragraf kedua. Sekarang kita lanjut ke pulpena halaman 73. Di pulpena halaman 73 itu ada ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya apa saja? Kemarin sudah kita bahas ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Kita ulangi lagi ya. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki yang pertama yaitu massa otot semakin bertambah. Yang perempuan juga sama, massa otot juga semakin bertambah. Ciri-ciri kedua yang laki-laki, tubuh bertambah berat dan tinggi. Jadi kalau masa pubertas yang laki-laki tubuhnya bertambah berat, bertambah tinggi, modot yang darinya kecil tumbuh menjadi agak tinggi, yang dulunya kurus bertambah besar. Yang perempuan juga sama, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, kalau laki-laki mulai jangkung tumbuhnya jangkung dan tampak di sini laki-laki. Jangkung mulai tumbuh dan tampak, ini laki-laki. Kalau perempuan tidak memiliki jangkung. Suara yang keempat, yang laki-laki suara berubah menjadi lebih berat. Jadi yang laki-laki suaranya lebih berat, yang dulunya halus, halo. Sekarang kalau sudah pubertas itu suaranya lebih berat, jadi halo, itu laki-laki. Kalau perempuan suaranya berubah menjadi lebih nyaring, yang dulunya biasanya ngebrek, saya lebih halus, lebih merdu. Terus yang kelima, ciri-ciri laki-laki yang kelima yaitu biasanya tumbuh kumis, ada rambut-rambut halus di sebelah hidung, ini bawahnya hidung, ada kumis, rambut-rambut halus di bawah hidung. Kalau perempuan tidak punya kumis ya, yang perempuan tidak ada kumisnya.
Yang nomor 6, ciri-ciri fisik laki-laki yaitu tumbuhnya jerawat. Biasanya anak yang mulai remaja, laki-laki maupun perempuan, adanya jerawat. Di sini ada bentul-bentul apa itu, putih-putih berjerawat. Laki perempuan sama, tumbuhnya jerawat. Ciri berikutnya yang ke-7, laki-laki keringat semakin banyak, perempuan pun juga sama, keringatnya semakin banyak. Itu ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kalian bisa membuat buklet tentang ciri-ciri pubertas. Kita lanjut saja, ada di buku Bu Pena halaman 74. Di situ ada menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Untuk menentukan teks yang didengar, maka yang pertama yaitu simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin dan kata-kata kunci dari teks tersebut. Yang ketiga, kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Dan yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Tidak usah saya bacakan, kalian baca sendiri. Di buku pena halaman 75 ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Silakan dibaca sendiri, temukan kata kuncinya dan informasi pentingnya. Halaman 75 kamu kerjakan langsung di buku paket atau di buku Bu Pena. Yuk kita lanjutkan yang halaman 76, manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Setiap orang itu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Nah, di situ ada gambarnya, ada anak perempuan dan laki-laki. Untuk merawat perkarangan sekolah atau halaman sekolah agar tetap bersih dan nyaman dipandang mata merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Jagalah kebersihan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya, untuk yang halaman 77, Bu Pena halaman 77, ayo berlatih, langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Berikutnya di buku pena halaman 78, di situ ada upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, merupakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Yaitu dengan apa? Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Jadi, kita sebagai warga Indonesia, kita tak harus taat, yaitu dengan membayar pajak. Karena dengan kita membayar pajak, maka kita membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari itu, kalian harus untuk memperlancar pembangunan nasional, kita harus taat membayar pajak. Ya, yang halaman 79, di situ ada ayo berlatih, silakan dikerjakan langsung di buku Bu Penanya. Yang halaman 80,
Di situ ada jenis reklame, spanduk, dan baliho. Di situ ada spanduk ya. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Nah, itu tadi contohnya spanduk, dilihat panjang, kain yang panjang ya, itu spanduk. Nah, kalau ada baliho. Apa baliho? Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberikan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Biasanya di pinggir-pinggir jalan ada gambar besar, misal ada mega bazar, atau mungkin banjir tiada henti dengan meramaikan ramai-ramai membeli sepeda motor atau dan lain sebagainya. Di situ ada baliho. Jadi baliho itu mempunyai ukuran yang lebih besar daripada spanduk. Di situ nggak usah buat baliho atau spanduk ya kalian. Udah seperti kalian tahu saja. Yang berikutnya di buku Bu Pena halaman 81, di situ ada menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Apa saja yang harus dijaga? Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Jadi meskipun tidak pubertas ya, kita harus tetap menjaga ya, kita tetap mandi, kita tetap menggosok gigi biar giginya putih, baunya wangi dan lain sebagainya. Wajah dan rambut yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihannya dengan mencuci secara rutin. Ya, nih setiap hari wajahnya itu dibersihkan biar tidak berjerawat. Rambutnya harus berkeramas biar wangi, tidak berkutu dan lain sebagainya. Nah, karena di masa pubertas keringatnya itu semakin meningkat, maka pakaiannya yang digunakan sebaiknya menggunakan yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti setiap hari secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Habis olahraga, kaosnya langsung dikelompokno, itu nanti timbul jamur. Jadi kalau habis olahraga, kaosnya langsung dicuci atau dijemur dulu biar tidak basah, baru dicuci. Ya, kita harus biar bersih, kita tetap wangi. Dan untuk masa-masa pubertas biasanya tuh orang anaknya tuh selalu pinginnya yang bagus-bagus, maka gunakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan aktivitasmu. Berikutnya di situ untuk ayo berlatih halaman 82 nggak usah dikerjakan wes, langsung aja kita bahas materi yang halaman 83, menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Yang pertama, kita dapat menggali informasi teks non-fiksi yang kita baca. Kita dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Di situ halaman 83, buku pena halaman 83, di situ ada bacaan yang kamu baca sendiri. Kalian saya yakin sudah bisa bacakan. Silakan dibaca menjaga kesehatan dengan senam pagi. Setelah itu tentukan judulnya, paragrafnya dan lain sebagainya. Halaman 83 kamu kerjakan langsung di buku Bu Pena. Berikutnya kita masuk ke halaman Bu Pena halaman 84, yaitu menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Nah, ganti lagi ini yang perempuan, bagaimana cara menjaganya. Kalau yang tadi laki-laki, sekarang perempuan. Tetap sama, laki-laki maupun perempuan tetap mandi, menggosok gigi, cuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk menjaga timbulnya bakteri atau jamur sumber penyakit. Jadi entah mau perempuan mau laki-laki tetap semuanya harus mandi, gosok gigi, tetap semuanya harus wangi biar tidak
tidak bau. Kalau sudah bau nanti akan tumbuhnya bakteri, jamur, nanti ada pentul-pentul putih-putih dan lain sebagainya. Yang perempuan biasanya gunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Pakaiannya yang digunakan sebaiknya dari bahan yang menyerap keringat. Jadi yang perempuan pakaiannya harus yang sopan, jangan yang you can see. Tahu ya kemarin yang you can see apa kemarin? Jadi pakaiannya harus sopan perempuan. Kalau sudah you can see, wah sudah yes, bisa dipahami sendiri ya. Itu tadi adalah ciri-ciri perempuan, apa ciri-ciri menjaga kesehatan remaja perempuan ya. Sekarang yuk halaman 85 itu ayo berlatih. Halaman 85 ayo berlatih, silakan dikerjakan di buku paket juga. Lanjut ke halaman 68, Bu Pena halaman 68 membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Yang pertama, perkiraan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Yang kedua, bacalah teks secara keseluruhan. Yang ketiga, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh. Yang keempat, tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Nah, di situ sudah ada di buku kalian halaman 87. Bu Pena halaman 87. Di situ ada bentuk diagramnya. Itu boleh kalian dilihat saja, wes nggak usah dikerjakan. Lanjut aja langsung yang menyimpulkan teks. Untuk menyimpulkan isi teks, yang pertama, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Yang kedua, untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca seluruh teks. Yang ketiga, setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks. Di situ ada praktek, nggak usah dikerjakan wes. Lanjut aja langsung yang halaman 88. Bu Pena halaman 88 tentang melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam memajukan negaranya. Tentunya, warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Nah, sekarang sebutkan sikap tanggung jawabmu di lingkungan rumah, sikap tanggung jawabmu di sekolah, dan sikap tanggung jawabmu di masyarakat. Sebutkan sendiri-sendiri, pasti kalian sudah mengetahui. Nah, dari sini sudah selesai bab materi untuk subtema 3. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami dan ilmunya bisa manfaat. Lanjut halaman 91 sampai 92 kalian kerjakan di lembar HVS atau folio kayak biasanya ya. Dan nanti kita kumpulkan. Nah, terima kasih. Subtema 3 sudah selesai, berarti kita tinggal ulangannya. Minggu depan kita ulangan untuk subtema 1, berikutnya subtema 2 dan subtema 3. Semoga ulangannya nanti mendapat nilai yang sangat memuaskan. Sampai sini dulu perjumpaan dari Bu Eni. Besok kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.